Wa qala Az-Zaidi ba'da salam qari'u ahlil Kufati yartajju alaihi fil kafirun. Summa shalla Az-Zaidi al-isya'a fartajja alaihi fi suratil hamdi. Falamma salima qala al-Kisai min bahril kamir ikhfaz lisanak antakula patubtala innal bala'a muwakkalun bil mantiki wa hiya al asharatu khisalin afdalu minal mali wa hirdun hisnun minal khawfi wa uddatun bidammil ain ay uhbatun fil harbi ay al muqatalati wa bida'atun hina yarbahu wa hiya ay tilkal asharatu syafi'atun hina ya'tarihil hawlu ay nafi'atun hina tusibuhul umuru al-mubzi'atu wa hiya daliluhu hina yantahi bihil yakinu ay al-mautu ilan nafsi wa huwa sitratun hina la yasturuhu taubun wa dhalika yaumul qiyamah. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhsarun nasu yaumal qiyamati khufatan uratan itosan saksukara hayara min ahwali yaumil qiyamah la ya'lamur rajulu bil mar'ati wa la ta'lamul mar'atu bir rajuli. Al-maqalatu salisa asara qala ba'dul hukama yanbaghi lil akil idza taba'i idza arada at-taubata ayyab ala asara khisalin ihdaha istighfarun bil lisan ka ayyakula astaghfirullah zal jalali wal ikram min jami'id dhunubi wal atham wa nadbun bil qalbi ala ma madha minadh dhunubi wa ikla'un minadh dhunubi fil hal bil badani kasai fi ada'il madzalim wal azmu ala alla ya'uda ila ma nahallahu anhu abada ay ila akhiril umur wa hubbul akhirah bil ikbali ala umuril akhirah ila akhirih. Hukiya dihikayatkan diceritakan annahu bahwasanya ijtama'al Kisaiyu telah berkumpul Syekh Al-Kisai wa Zaidi dan Syekh Zaidi indar Rasyidi tempat kediaman Imam Ar-Rasyid. Fasallal Kisaiyu al-Maghribah, lalu salatlah Syekh Al-Kisai akan maghrib. Beliau jadi imam salat maghrib di tempat kediaman Syekh Rasyidi. Syekh Rasyid partajja alaihi fi kul ya ayyuhal kafirun, lalu beliau itu kacau atas Syekh Al-Kisai fi kul ya al-kafirun dalam membaca surat Al-Kafirun. Rupanya bolak-balik begitu ya. Nih Syekh ini tuan guru besar ya. Faqala Zaidi, kemudian Imam Zaidi atau Syekh Zaidi berkata ba'da salam, setelah mengucapkan salam, qari'u ahlil Kufah, seorang qari ahli Kufah ya, seorang qari dari Kufah, yartajju alaihi fil kafirun, kacau atasnya itu dalam membaca surat Al-Kafirun. Kufah itu kan terkenal ya, ulama, banyak ulama-ulamanya dulu yang sekarang udah berantakan deh. Summa salat Zaidi, kemudian salatlah Syekh Az-Zaidi, beliau jadi imam al-Isya, salat Isya. Ketika beliau mengimami salat Isya, partajja alaihi, kacau atasnya fi suratil hamdi, ketika membaca surah Alhamdu. Wah, kan lebih parah lagi ya, parahan lagi. Falamma salima, manakala dia mengucapkan salam, galal Kisai min bahril kamil, lalu berkomentar Tuan Guru Al-Kisai dalam Bahar Kamil, ihfaz lisanak antakula patubtala innal bala'a muwakkalun bil mantiki. Ihfaz lisanak,
jagalah olehmu akan lidahmu. Kalau bahasa kita tuh mulut hati-hati. Gitu ya. Jaga lisan antakula, bahwa apabila engkau berbicara patubtalah, kalau engkau akan diuji. Innal bala'a, sungguhnya bala itu muwakkalun bil mantiki, biasanya itu diwakilkan dengan yang namanya ucapan. Ucapan salah itu bisa jadi bala bagi orang yang mengucapkannya. Tuh, dari dulu sampai sekarang ya. Kalau bahasa kita salah ngomong aja, jadi apa? Jadi persoalan. Tuh. Kayaknya kalau ngomong hati-hati. Kalau kata Tuan Kisai agak santunan dikit ya. Dalam bentuk syair ya, ditegurnya nih, hati-hati. Kalau aneh surat Al-Kafirun kacau. Kalau ente baca Fatihah berantakan, kan begitu kan, kacauan lagi jadinya aneh ya. Jadi nggak boleh. Kalau kita menegur, tegur dengan yang bagus. Wahia, dan dianya itu al-asharatu khisalin, 10 macam tingkah laku, afdalu, itu lebih utama minal mali, daripada yang namanya harta. Subhanallah. Tuh ya. Kemarin sudah kita bicarakan itu yang 10. Wa hirzun ay hisnun, merupakan benteng, minal khaufi, dari rasa takut. Itu yang maksud 10 yang kemarin tuh nama Al-Quran, yang 10 macam nama itu. Wa uddatun bidombil ain uhbatun, sebagai perbekalan, persiapan, bil harbi, di dalam peperangan, ay al muqatalati. Tuh. Jadi yang 10 nama selain nama daripada Al-Quran, kalau kita baca semuanya kan itu hebat ya. Yang kemarin itu katanya lebih mulia, lebih utama dari harta, merupakan benteng dari rasa takut. Artinya orang yang membaca Al-Quranul Karim, dia tidak akan dihinggapi perasaan takut nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Bahkan ketika hidup di dunia ini pun dia nggak dibayang-bayangi rasa takut. Orang yang baca Al-Quran walaupun musim pandemi seperti kayak sekarang, biasa aja, kan begitu. Al-Quran memberikan apa? Ketenangan, ketentraman. Tuh Al-Quran ya, karena kita terus berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, umpamanya dengan cara membaca Al-Quranul Karim, itu enggak mudah panik. Bahkan salah seorang ulama Yahudi, Ka'bul Ahbar, yang dia masuk Islam pada masa pemerintahan Sayyidina Umar, di antara yang bisa membentengi diri kita dari gangguan dan orang-orangan iblis itu masjid. Masjid ini tempatnya orang zikir. Masjid tempatnya para malaikat. Setan itu nggak betah, kecuali setan paling hitam. Ya, setan paling hitam. Tahu setan paling hitam? Ya, yang niatnya ke masjid mau ngapain? Mau nimpe, ya, mau tukar sendal, kan gitu ya. Ada juga kan yang begitu ya. Masuk masjid niatnya mau nukar sendal. Habis kata gurunya, ambil yang cakep, tinggal yang jelek. Dipakai yang jelek dari rumah, diambil yang apa? Yang jelek. Subhanallah, saking pinternya ya. Itu tukang ngaji itu. Na'udzubillah, summa na'udz, yang ditiru yang begitu. Yang kedua, zikrullah, berzikir kepada Allah. Ini hisnun minas syaitan, benteng dari gangguan dan orang-orangan setan. Yang ketiga, qiraatul Quran, baca Quran. Baca Quran, orang yang baca Quran tidak mudah diganggu, digoda oleh yang namanya setan.
cara berpikirnya jernih, cara bertindaknya juga akan jernih tuh ya. Sehingga setan gak mudah mempengaruhinya. Itu kata Ka'bul Ahbar. Nah, di masa pandemi seperti ini jangan jauh-jauh dari Allah. Zikir terus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita sudah ikutin prokesnya sampai juga ajalnya, insya Allah syahid. Ya di mana juga kita bakal apa? Mati. Kan kullu nafsin dha'iqatul maut. Biasa-biasa aja. Terlalu berlebihan jangan, takabur juga jangan. Nah, gitu. Wa bid'atun, dan sebagai barang dagangan, hina yarbahu, ketiga beruntung tuh. Wahya, dan dia itu ayatil kal asaratu, yang 10 macam nama daripada Al-Quran itu syafi'atun, menjadi syafi'ah, penolong. Hina ya'tarihil haul, ketika datang kepadanya hal-hal yang menakutkan tuh, terjadi huru hara. Nafi'atun, akan bermanfaat. Hina tusibuhu al-umurul mubzi'atu, ketika menimpa akan dia oleh perkara-perkara yang mengagetkan tuh. Jadi yang 10 ini bisa menenteramkan, menenangkan jiwa orang yang membacanya. Wahia daliluhu, dan dia yang 10 itu menjadi dalilnya, penuntunnya, ya penuntunnya, petunjuknya. Hina yantahi, ketika sampai bihi dengannya al-yakinu, oleh kematian. Yantahi bisa berakhir, bisa sampai ya. Hina yantahi bihil yakinu ay al-mautu ilan nafsi, ketika sampai dengannya itu al-yakin, yakni al-yakin bimaknal maut, yakni kematian, ilan nafsi, kepada dirinya. Tuh, ini hebat ya. Wa huwa sitratun, dan dia merupakan sitir ya, penutup. Hina la yasturhu saubun, ketika tidak menutupi akan dia oleh yang namanya pakaian. Ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar nanti, semua manusia dalam keadaan telanjang. Bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim, yang mempunyai 10 nama itu, nanti dia akan ditutupi ya. Allah akan menutupi aibnya. Subhanallah, ini hebat. Dimana pada hari itu tidak ada yang menutupi kecuali penutup yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang 10 nama tadi itu, yakni berupa Al-Quranul Karim. Wadzalika, yang demikian itu, fi yaumil kiamah, nanti pada hari kiamat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuhsarun nasu, manusia akan dikumpulkan. Manusia akan dikumpulkan yaumal kiamah, pada hari kiamat, hufatan, dalam keadaan telanjang kaki, tidak beralas kaki, enggak pakai sendal, enggak pakai terompet. Uratan, dalam keadaan telanjang semuanya ya, enggak ada pakaian yang dia pakainya. Itosan, dalam keadaan haus, matahari 1 jengkal. Sakara, dalam riwayat sukara, dalam keadaan mabuk, kayak orang mabuk. Hayara, bingung, min ahwali yaumil qiyamah, karena huru hara hari kiamat. Semuanya sibuk dengan dirinya masing-masing. La ya'lamur rajulu bil mar'ati, yang laki-laki tidak mengenali yang namanya perempuan. Sibuk udah, biar ada di depannya, ada di samping, udah nggak kenal. Semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Wala ta'lamul mar'atu bir rajul, kemudian perempuan juga tidak mengenal yang namanya siapa? Laki-laki. Nafsi-nafsi semuanya. Ketika beliau Rasulullah menyampaikan hadis ini, tuhsarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan itosan, dan seterusnya,
Bunda Siti Aisyah menjerit, nangis beliau. Kenapa? Malu, kayak apa ya Rasul kalau kita semuanya dalam keadaan telanjang. Tuh. Nah, kemudian Nabi meneruskan kalimatnya ini, la ya'lamur rajulu bil mar'ati wa la ta'lamur mar'atu bir rajul. Yang laki tidak lagi kenal kepada yang perempuan tidak lagi kenal kepada laki-laki. Semuanya sibuk dengan urusannya. Ya Rabb, tuh. Baru Siti Aisyah diam. Allahu Akbar. Habis makalah yang ke-12, masuk al-maqalatu salisa asyara. Makalah yang ke-13, qala ba'dul hukama. Berkata sebagian hukama, yan bagi lil akil, siogianya, sepantasnya bagi orang yang berakal, orang yang akalnya sehat, idza taba, apabila dia tobat, idza aradat taubata, kalau dia ingin taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyesali berbagai macam perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang pernah dia lakukannya, ayyaf'ala asara khisalin, hendaklah dia melakukan 10 macam tingkah laku. Ihdaha, salah satunya di antara yang 10, istighfarun bil lisan. Nih, dia beristighfar, banyak membaca yang namanya istighfar dengan lisannya. Ka'ayyakulah, seperti dia berucap astaghfirullah zal jalali wal ikram min jami'i dzunubi wal atham. Astaghfirullah zal jalali wal ikram min jami'i dzunubi wal atham. Atau dia baca istighfar saja, astaghfirullahaladzim, baca yang sebanyak-banyaknya. Atau dengan istilah kalimat rabbighfirli warhamni watub alayya, rabbighfirli warhamni watub, baca yang sebanyak-banyaknya. Tuh. Yang namanya kita manusia nggak ada yang lepas dari dosa, nggak lepas dari perbuatan maksiat, mau ustadz mau kiai sama, yang namanya manusia, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Kalau memang kita menyadari banyak perbuatan tindak laku selagi kita hidup, barangkali di masih muda, banyak berbuat maksiat, banyak berbuat dosa, kemudian di usianya yang sudah setengah abad umpamanya dia ingin kembali kepada Allah. Langkah-langkah ini harus dilakukan. Yang pertama, banyak istighfar. Bahkan makin banyak istighfar yang kita lakukan itu, insya Allah bisa menarik rezeki kita. Kasratul istighfar tajlibur rizqa. Banyak membaca istighfar bisa menarik rezeki kita. Jadi istighfar ini seperti kayak magnet, bisa menarik tuh paku-paku, kawat-kawat yang berserakan. Ini hebatnya istighfar. Di samping dosa kita dihapuskan, rezeki kita itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb. Tuh, kasratul istighfar. Jadi resepnya kalau mau kembali membersihkan diri kita, yang pertama banyak istighfar, insya Allah rezeki kita tambah makmur deh tuh. Yang kedua, wanadima bil qalbi, atau wanadama bil qalbi, dan dia menyesal dengan hatinya. Penyesalan ini masuk, nggak cukup di lisan saja, ya. Ala ma madha minadz dzunub, atas apa yang telah lalu dari berbagai macam perbuatan dosa. Dzunub, macam-macam dosa, banyak. Dia menyesali. Nih, jangan istilah kata orang kampung kita itu, kalau kita tobat apa ya? Tobat sambal dia. Wah, habis makan sambal, ya. Besok diapain lagi?
makan lagi kan begitu, besok dimakan lagi ya Rabb. Jangan ya, berhenti itu. Apalagi sekarang Kang nasi goreng apa ya? Setan, nasi goreng setan. Yang beli, yang dagang nasi goreng setan. Wah, kayak nggak ada nama yang lain. Allahu Akbar ya. Nasi goreng apa ya? Gila. Berarti yang jualnya, yang beli di situ, ya orang kagak beres jadinya ya. La haula wala quwata illa billah. Cari aja nama yang cangkepan dikit ya. Nasi goreng setan, nasi goreng gila. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kayak nggak ada bahasa yang lain gitu. Berarti yang nongkrong di situ siapa ya? Kira-kira gitu. Astagfirullahaladzim ya Rabb. Terus wa ikla'un, dan mencabut minadzunubi fil hal, pada saat itu juga dia cabut ya dari berbagai macam perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Tuh, dia sesali, dia stop, dia berhenti. Bil badani, dengan segenap anggota tubuhnya. Kasai fi adail madzalim, seperti dia berusaha untuk menunaikan berbagai macam perzaliman yang pernah dia lakukan. Artinya kalau perbuatan zalim yang pernah dia lakukan berkenaan dengan materi, uang orang yang diambil, uang orang yang dia curi, diapain? Kembaliin, pulangin ya, dipulang-pulangin. Nih kalau belum ada tobat, kalau koruptor pulangin, memang bukan duitnya tuh, biar triliunan pulangin, kan begitu ya, memang bukan haknya tuh. Nih hadirin sekalian, harus wal azmu, dan azam, niat yang kuat, ala alla yaudah, untuk tidak kembali lagi ila ma nahallahu anhu, kepada apa yang telah Allah melarang daripadanya, abadan, selama-lamanya. Niat deh ya azam, jangan terulang lagi, jangan balik lagi, jangan balik lagi dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Niat yang kuat untuk tidak kembali lagi. Kayak ada orang hobinya ngerokok ya, pengen berhenti susah banget, dia nggak niat, niat tuh. Kalau diniat gampang nggak? Gampang aja, niat berhenti, azam, dan niat sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, temennya sodorin, ambil lagi ya, kan begitu. Udah ambil lagi, nggak berhenti lagi, teruskan begitu ya. Nah ini kan begitu. Allahu Akbar. Nah, ada kan yang model begini hadirin ya, katanya udah berhenti buat tobat deh katanya. Tobat kan begitu ya, subhanallah. Kalau ngerokok 1 hari di Samsu, sebungkus berapa duit? 20.000 sebungkus. Kalau seminggu, kalau sebulan nih, kan 1 hari 20.000, 3 kali 2 berapa ya? 1 juta, 1.600.000 kan, itu 600.000 sebulan, 600.000 kalau setahun, dapat kambing 1 ya? Dapat kambing 1 enggak? Nah, buat korban kan. Kalau setahun, ya, kan begitu. Kambing 1. Ya. Jadi buat pergi haji aja berapa tahun bisa tuh ya? Tuh. Rokok. Ada yang rokoknya 2 bungkus kayak kereta. Susah berhentinya, ya. Matiin lagi, nyambung lagi, matiin lagi, la ilaha illallah. Itu asbak buat dia doang sendiri. Ada yang begitu ya.
Kalau kita lihat, mubazir ya. Tapi bagi tukang rokok bilang lain lagi. Aneh kalau nggak ngerokok nggak punya inspirasi. Ya salah. Apalagi kalau ada di WC katanya, bisa setengah bungkus. Setan temennya di situ, kan begitu ya. Ya Rob, susah emang. Ya, ada yang mengatakan makruh, ada sebagian mengatakan haram. Kata tukang rokok makruh aja. Ya, kata tukang rokok yang berhenti ngerokok haram. Wazir deh. Idal mubadzirin kanu ikhwanas sayati wa kana syaitanu li rabbih kafur. Kalau buat nabung satu hari 20.000 buat anaknya yang sekolah, satu hari 20.000. Pas setiap tahun akhir tahun banyak nggak duit itu anaknya? Banyak. Ya Allahu Akbar. Kalau 6 tahun dia sekolah di SD, dibuka celengannya satu hari 20.000. Masuk pesantren ada nggak duitnya? Ada. Ini kagak. Egois banget bapaknya. Buat dia doang, nggak pikirin anaknya. Jangan gitu ya. Jangan turutin itu, termasuk setan juga itu ya, nafsu. Baik. Kita kembali lagi. Wal azmu ala alla ya'uda ila ma nahallahu anhu. Azam, niat yang kuat untuk tidak kembali lagi kepada apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Ila akhiril umur, sampai ajalnya, sampai akhir umurnya, sampai mati. Tuh Allah cakep bener nih. Insyaallah kalau begini dia husnul khatiyah. Paradoksinya hadirin sekalian, hubbul akhirah, mencintai akhirat. Tuh artinya bil ikbali, dengan menghadapkan dirinya ala umuril akhirah, yang berkenaan dengan urusan-urusan akhirat, ibadah. Makin tua makin sadar dia akan mati, udah sakit-sakitan, persiapannya apa yang mesti dibawa menghadap Allah, tidak lain kecuali amal saleh. Siapin deh tuh. Robah putar haluan, puter deh haluan itu 180 derajat. Siapin deh buat akhirat. Sebentar kita bakal mati, kan tanda-tandanya udah banyak ya. Tanda-tandanya udah banyak ambil kita. Allahu Akbar. Tuh. Wa bughdud dunya, dan membenci kepada kesenangan dunia. Bil idbar ala umuri dunya, dengan membelakangi perkara-perkara yang berkenaan dengan dunia. Kalau ada dua anjuran, ajakan antara dunia dan akhirat, diprioritaskan akhiratnya, kan begitu ya. Dalam artian bukan dia nggak ambil dunianya, akhiratnya dulu. Tuh, baru dunianya. Wakilatul kalam, sedikit bicara, ngomongnya jangan banyak-banyak deh. Sebab sering ya kayak tadi di atas itu, segala sumber kesalahan lewat apa? Lisan. Tadi itu gara-gara ngomong yang salah sedikit ya, jadi kacau jadinya dua Fatihahnya. Tuh. Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man katsura kalamuhu, orang yang banyak kalamnya, orang yang banyak bicaranya, katsura saqatuhu, banyak juga yang namanya bisa diartikan bohongnya, ya, bohongnya atau dosanya. Waman katsura saqatuhu, orang yang banyak bohongnya, katsurat dunubuhu, banyak dosanya. Waman katsurat dunubuhu, dan orang yang banyak dosanya, kanatin naru aula bihi, yang paling pantas buat orang tersebut adalah api neraka. Gak ada orang yang banyak dosa tempatnya di surga kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, orang yang taubatnya itu betul-betul diterima Allah Subhanahu wa taala, qillatul uqli wasyurbi,
sedikit makan dan minum. Nggak makan, nggak terlalu makan dulu yang dipikirin. Sebab biar bagaimanapun juga timbulnya syahwat, berbagai macam keinginan hawa nafsu itu karena apa? Dari makanan. Ya, makanan. Wasurbi dan minum. Kemarin juga sudah kita bicarakan, jangan kita matikan hati kita dengan banyak makan dan minum. La tumayyitul quluba bikasratil tu'am wa syarab. La tumayyitul quluba, jangan kalian matikan akan hati kalian bikasratil tu'am wa syarab, dengan banyak makan dan minum. Fa innal qalba kadzar'i, hati ini seperti tanaman di pas bunga, yamutu idza katsura alaihil ma, dia akan mati kalau terlalu banyak apa? Air. Bacak ya, mati dia. Hati kita seperti itu. Juga yang bisa hati kita itu mati, banyak tertawa. Tertawa melulu, terbahak-bahak. La tumayyitul quluba bikasratid dhahki. Ya, jangan kalian matikan hati kalian itu dengan banyak tertawa. Banyak tertawa bisa lupa daratan kita. Tuh ya hadirin sekalian. Dalam artian bukan enggak boleh tertawa, silahkan tertawa. Tertawanya Nabi adalah tabassum, selalu senyum hadirin sekalian. Tuh sekali-sekali enggak apa-apa, tapi kalau terus-terusan tampil 1 jam tertawa, 2 jam tertawa terus ha ha ho ho ha ha ho ho, naudzubillah summa naudzubillah. Ruya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, auliyaullahi min khalqihi, wali-waliullah daripada makhluknya Allah, ahlul ju'i wal atas, mereka itu adalah orang yang ahli lapar dan haus. Para waliullah itu orang yang banyak saum, ya, enggak banyak makan, enggak banyak minum, banyak puasa. Paman adzahum, siapa orang yang menyakiti mereka, intaqamallahu minhu, maka Allah akan mengazab orang yang menyakiti wali-waliullah. Ya, orang yang menyakiti ulama, orang yang menyakiti yang namanya hukama, dia akan berhadapan dengan Allah. Allah akan mengazabnya. Wa hataka sitrahu, dan akan dibeberkan, dibuka yang namanya tabir-tabirnya, penutup-penutupnya. Perbuatan-perbuatan borok yang dilakukan nanti dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa harrama alaihi aisahu min jannatihi, Allah haramkan atasnya itu akan kehidupannya min jannatihi, dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau udah Allah haramkan kehidupan di surga, di mana? Neraka. Hati-hati, jangan suka ikut-ikutan membenci ulama. Tuh, sebab ada wacana kelihatannya itu umat ini dijauhkan dari yang namanya ulama, apalagi ulama-ulama yang berbau Arab dari Timur Tengah. Naudzubillah summa naudzubillah hadirin sekalian. Nah, ini kerjaan orang-orang yang ateis, anti Tuhan hadirin sekalian. Dikit-dikit dia kecam, ya, orang-orang Arab yang keturunan kan begitu ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini kelihatannya agak pilar juga ini ya. Hati-hati kita jangan ikut-ikutan, nanti Allah azab kita. Hatta yatafarragu lil ilmi wal ibadah, sehingga dia Allah berikan keluasan untuk menuntut ilmu wal ibadah, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantaranya tadi nih. Jadi perbuatan buruk semuanya ditinggalkan, dia putar haluan yang cakap-cakap. Yang tadinya enggak suka, enggak cinta dengan ulama, cinta dengan ulama. Yang tadinya benci dengan ilmu agama, dia kembali mempelajari ilmu agama. Hatta yatafarragha
lil ilmi wal ibadah. Dia luangkan waktunya untuk belajar, terus belajar dan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala syair, ghadan tufiyan nufusu ma kasabat wa yasudu zari'una ma dara'u in ahsanu ahsanu li anfusihim wa in asa'u fa bi'sa ma sana'u. Wallahu dzu rahmatin wa dzu karamin wa in jahilna fa hilmuhu yasa'u. Ya Rabb, ya Rabbi, faktubna al-yawma fi mala'in tamassaku bil kitabi fantafa'u wa aghnina wa'fu an jarimatina wamnun bi amnin innana dara'u. Wa qillatun naum dalla syair min bahril khafif ya kathirar riqad wal ghafalat kasratun naumi turisul hasarat inna fil qabri in nazalta ilaihi la riqadan yatulu ba'dal mamati aaman tathabata min malakil mauti unadi munadin bil bayyinati. Gadan, besok, tuwafiyan nufusu, akan disempurnakan setiap jiwa balasannya maka sahabat apa yang telah dia lakukan. An-nufus jamak, semua apa yang kita lakukan oleh orang yang bernyawa, ganjarannya nanti kalau sudah datang kiamat tufiyah, akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rab, kayaknya dikatakan ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia ini tempat kita beramal, sedangkan akhirat itu negeri tempat balasan. Cepat atau lambat kita akan kembali kepada Allah. Kalau sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan disempurnakan ganjaran yang Allah janjikan kepada kita. Ghadan tuwfiyan nufusu ma kasabat wa yahsudu, dan akan mengetam az-zari'un, orang-orang yang menanam, orang-orang yang senantiasa menebar benih, ma dhara'u, apa yang mereka tanam. Orang-orang yang menanam berbagai macam amal kebaikan, ketika seluruh amal yang kita lakukan akan diganjar, mereka akan panen raya dari apa yang mereka lakukan selagi hidup di dunia ini. Nih, nah, kebunnya nanti di akhirat sana, hadirin sekalian. Makanya biasain kita tanam benih-benih kebaikan sekemampu kita. Isi terus hidup kita ini dari pagi terus dengan selalu berzikir kepada Allah. Dengan banyak berzikir kepada Allah secara tidak langsung kita menanam benih-benih kebaikan yang suatu saat nanti panenan itu Allah akan perlihatkan kepada kita. Ada ungkapan hadis Nabi yang sangat brilian, sangat singkat sekali. Khafifatani thaqilatani fil mizan, subhanallah walhamdulillah. Ada dua kalimat yang sangat ringan diucapkan tapi akan memberatkan timbangan. Itu kalimat apa? Tasbih, subhanallah walhamdulillah. Ini kan ringan, perbanyak kalimat-kalimat ini, kalimat tasbih. Ini nanti kita akan akan hasil. Kita akan memanen apa yang kita tanam saat sekarang. Nggak ada orang yang nanam langsung dia panen, nggak ada. Nanti suatu saat Allah akan memberikan ganjaran apa yang kita lakukan saat sekarang ini, hadirin. Makanya jangan buang-buang waktu, apalagi di masa pandemi seperti ini. Ingat pesan Sayyidina Umar, idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau ada kesempatan di pagi hari untuk melakukan amal kebaikan, lakukan, jangan tungguin sore. Kita nggak tahu umur kita sampai sore apa kagak.
Kalau ada kesempatan sore untuk melakukan amal kebaikan, lakukan, jangan tunggu besok pagi. Kita nggak tahu umur kita sampai pagi atau tidak. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bergegaslah kalian menuju ampunan Allah dan raihlah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallah qabla an tamutu. Tobat kalian sebelum kalian mati. Ini kaitannya dengan hadis-hadis yang kita baca tadi. Nah, sekali lagi, apa yang kita lakukan sekarang nanti akan Allah perlihatkan hasilnya. In ahsanu, jika mereka berbuat baik, ahsanu li anfusihim, mereka berbuat baik untuk diri mereka sendiri. Kalau kita berbuat baik sekarang, ya kebaikan itu akan kembali kepada kita. Wa in asa'u, jika mereka berbuat jahat, selalu berbuat dosa, berbuat maksiat, babisa, alangkah buruknya ma sana'u, apa yang mereka lakukan. Nanti diperlihatkan oleh Allah. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin wallahu a'lam bissawab. Dah segitu aja, besok sambung lagi, udah waktunya ya. Mudah-mudahan manfaat hadirin ya. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli